Puji Tuhan, saudara, ini tahun baru biasanya tuh banyak yang gini. Saya mau bikin goal baru, saya mau bikin resolusi baru. Nah, yang lama kemarinnya gimana ya? Apakah waktu awal-awal tahun saudara juga kenceng ngejarnya, kemudian tengah-tengah ngos-ngosan, udah nggak ngejar lagi, lalu saudara mulai gantungin sepatunya. Ya. Jangan sampai saudara gantungin sepatu. Jangan sampai saudara lari di awal, kemudian di tengah-tengah sepatunya udah digantung. Saudara coba siap lari lagi ya. Kalau nanti di tengah jalan saudara harus siap lari lagi. Jangan sampai saudara gantungin sepatu, tapi saudara punya tujuan di depan, saudara harus siap berlari, harus ngejar, karena saudara akan mendapat upah kekal ya, puji Tuhan. Nah, saudara, saat kita maju ke depan, kita setir nih ya, lihat spion boleh, tetapi saudara itu nggak bisa mentelengi spion, bukan? Saudara nggak bisa lihat ke belakang terus sehingga saudara nanti nabrak ya. Saudara harus lihat ke depan. Sesekali lihat belakang boleh, sesekali lihat spion boleh, tetapi fokus saudara nggak di spion. Saudara, Rasul Paulus mengatakan, kemarinnya di tutup tahun saya berkata bahwa dia sudah siap mengakhiri pertandingan ya. Kita ini tanding, saudara. Saudara sadar nggak sih? Saudara sadar nggak? Saudara tanding nih. Saudara lagi ada dalam gelanggang. Saudara mau nggak mau, saudara nggak mau, tetap saudara ada dalam gelanggang pertandingan. Semua dinilai, saudara. Perkataan saudara dinilai, perbuatan saudara dinilai, bagaimana saudara menghargai orang dinilai, bagaimana saudara menggunakan keuangan saudara dinilai, bagaimana saudara berpakaian dinilai, bagaimana saudara tersenyum dinilai, bagaimana saudara menyalami orang, bagaimana saudara memberi, bagaimana saudara melayani, semuanya dinilai, saudara. Jangan lupa, kita ada dalam gelanggang pertandingan. Nah, saudara mau gantung sepatu, saudara mau ngejogrok, saudara mau ngambek, saudara mau ngatain orang lain, terserah saudara. Saudara ada dalam gelanggang pertandingan. Seharusnya saudara lari dengan kencang. Seharusnya saudara gak ngurusi bukan mengasihi, karena mengasihi itu adalah salah satu pertandingan saudara. Tetapi dalam arti ngurusi itu gak usah, wih kemayu, lambine hijau, bure abang, misore kuning, koyok rapatan, ya bangjo. Gak usah ngurusin saudara, ya. Karena saudara dalam pertandingan, saudara ditimpukin telur busuk, timpukin. Saudara mau nimpukin balik dan mau banggal sepatu nih saudara ke dia. Saudara mau cari orang yang teriak-teriak, lalu saudara gantian teriakin. Saudara gak layak, saudara. Ya, saudara ada dalam gelanggang pertandingan. Saudara harus fokus. Orang mau ngomong apa, saudara nggak peduli. Yang penting saudara sedang berlari. Nah, ini mumpung awal tahun. Ya, jangan sampai nanti di tengah-tengah saudara ngelokro lagi. Jangan sampai. Rasul Paulus mengatakan bahwa aku sebentar lagi sudah mengakhiri pertandinganku. Aku sudah mencucurkan darahku.
sebentar lagi aku di garis finish. Dan aku memelihara iman. Saudara, dalam pertandingan ini, dalam perjalanan kita harus mempertahankan iman. Kita harus menggunakan iman kita. Karena kita ini manusia roh. Kita tidak dipimpin oleh daging, dipimpin oleh roh. Ini ada manusia roh, ini hanya casingnya, hanya kelongsongannya, tetapi ini bukan sesungguhnya. Walaupun ini menunjukkan isi dalamnya, wajah saudara, penampilan saudara menunjukkan isi dalamnya pikiran dan hati saudara. Itu sebabnya semuanya harus sinkron, saudara, ya. Nah, kita ada dalam pertandingan dan kita tahu kita belum mencapai segalanya. Kita belum memiliki semuanya. Kita tidak mendapatkan semua jawaban, belum. Ada doa-doa kita yang belum dijawab. Ada yang kita kejar belum dapat. Ya, waktu kapan ya? Waktu kayaknya mungkin awal tahun lalu ya, saya nanya gini, siapa yang mau mobil gitu ya? Wah, ada beberapa yang angkat tangan gitu. Nah, saya juga rindu di sini tuh jantra-jantra tuh parkirnya mobil gitu ya. Ada mobil limosin, ada Bentley, ada Lamborghini, ya, Pak Sony nanti pakai Alphard ya. Nah, lalu Ibu Bejo disupiri datang sama Mercy, ya nggak? Nah, ya toh. Lalu siapa lagi? Pak Hoklai ya pakai Range Rover, ya toh. Amin ya. Nah, kita maunya di sana ting jentret. Walaupun belum ada sudah ada penambahan mobil ya, Pak Agung ya sudah ada penambahan mobil, Pak Nanang juga sudah ada penambahan mobil. Siapa lagi yang ada tambah ya? Ya nanti Pak Chandra ya pakai apa namanya itu? Apa? Dokar, helikopter. Mesti bikin helipad di sana depan ya Pak ya. Atau nanti kalau Bapak memang sudah pesen helikopter, nanti kami bikinkan helipad di atas inilah ya, khusus untuk Pak Chandra dan Pak Niko khusus. Itu menyenangkan sekali kalau sampai ada seperti itu ya. Nah, tetapi belum semuanya, it's okay. Dan Tuhan sebenarnya sudah sediakan, kayak hatinya Pak Chandra, entah itu Gojek entah tenanan ya, tapi kalau itu ada di benak, wah sebenarnya ada kerinduan ya, kayak ada kerinduan ya Pak ya. Kerinduan naik dulu apa punya? Dua-duanya. Sing jawab kok Bu Ratna ya, Bu Yati, Bu Yayu. Semua ibu-ibu tahu hatinya Pak Chandra, luar biasa, mengasihi banget. Sebenarnya Tuhan itu sudah menjawab semua kerinduan kita. Saya kasih contoh dulu ya. Satu kali saya itu dipinjemin mobil sama kakak saya. Waktu saya balik ke Indonesia pertama kali saya dipinjemin mobil. Istrinya kakak saya bilang gini, kok kau pernah mesake adikmu toh, wedok dhewean ngono ki ning Jakarta, numpak taksi ini ngendi-endi bahaya, nek ana apa-apa. Nah, akhirnya dipinjemin lah saya Mazda Interplay, entah tahun berapa itu. Berapa? Pokoknya pas itu tuh udah umurnya udah 17 tahun itu mobil. Jadi ya sedikit gitu. Kadang-kadang naik sedikit aja mau ke puncak
mandek di jalan, kape dibuka, itunya dibuka, nunggu sampai adem, tambahin air lagi gitu. Jadi murid-murid yang lihat itu, kasihan ya, Ibu Mek kasihan ya, tapi mung isone kasihan ya saya ya kasihan sama mereka yang mengasihani saya, kok yo isone mung kasihan. Lah ya sudah, bolak-balik mesake yo, mobilnya tua yo, mesake yo. Lah, oh saya aja nggak apa-apa kok. Yang penting AC-nya kan di Jakarta kan, butuh AC kan, panas itu debu, jadi butuh AC. AC-nya nggak apa-apa. Tapi ya kadang-kadang gitulah ya. Nah, mereka kasihan-kasihan. Jadi saya saking kasihan sama mereka yang kasihan-kasihan sama saya bilang ya udah, saya mau beli, nggak ada duit. Saya mau beli. Nah, akhirnya saya gini, kalau cewek itu milihnya gini, sing irit bensinnya opo, gitu kan? Yang irit aja bensinnya, gitu. Oh, ada ini mobil ini, gitu ya. Oke, irit. Itu ya paling irit. Ya paling irit itu. Wah, kok aku jan ora seneng modele. Iya yo. Tapi emang paling irit. Ya wis lah gitu. Tapi hati saya nggak seneng sama modelnya. Nah, sudahlah diindenkan, dipesankan. Lalu saya pelayanan nih, ya ke luar pulau. Waktu saya pelayanan keluar pulau, saya ditelepon sama rekan saya. Bu Mek, ini harus DP. Karena kalau nggak DP, ini hari Jumat, Senin itu sudah naik 5 juta. Waduh, 5 juta. Wah, naik 5 juta. Lah piye? Lah aku belum nyoba piye? Belum test drive, belum nyoba mobilnya enaknya kayak apa ya piye? Lah saya ada di luar pulau. Nah, terus rekan saya di sebelah saya ini, loh, Bu Mek mau beli mobil, mau test drive. Iya. Oh, di sini ada showroomnya. Oh, ada ya. Oh, saya pikir di luar kota nggak ada showroom, ternyata ada. Wah, saya diantar ke sana. Waktu masuk, loh, saya lihat, loh kok ada mobil bagus ya? Saya gitu, kok ada mobil bagus? Saya telepon kantor. Itu yang merek ini ada mobil bagus, kok saya nggak dibilangin? Itu harganya mahal. Loh, lah mahal, aku punya duit sama nggak punya duit kan sama-sama, aku milih yang mahal dong, iya kan? Ya nggak saudara? Nggak ya, buat saudara nggak? Buat saya waduh podoran DDT, ya toh, nek kon milih, DP aja nggak cukup, jual mobil Mazda Interplay itu untuk DP-nya nggak cukup. Podo-podoran duwe DT, podo-podo enggak, ya aku milih sing apik no. Saudara enggak mudeng karena saudara nggak nyampe ini kira-kira, nggak nyampe, mudeng, anjir, Pak Yanto mudeng toh. Ini loh, nek podo-podo misalnya ada rumah gede banget dilarang, rumah cilik iki murah, yang podo-podoran duwe, ya aku milih sing larang sing gede no. Gitu loh maksudnya saya ya. Jadi saya bilang, kok saya enggak dibilangi ada mobil bagus? Terus regane larang, ora aku milih sing larang podo-podoran DDT. Wah, rekan saya pusing, puyeng, kalau ngadepin saya puyeng. Pokoknya pulang saya mau itu, saya drive, wah enak ini, rasa sport gitu ya, yang sport mobilnya. Lihat model saya kan ada sporty ya, iya toh Pak Sony ya. Jadi saya milih yang itu sport, warnanya jreng, bukan warna putih, hitam, bosen banget. Jadi warna yang jreng gitu ya, warnanya orange. Diguyu ya, nggak apa-apa, saudara kan tahu toh saya toh. Jadi saya mau itu,
Gak ada duit loh, ini sama-sama gak ada duit ya. Lalu setelah itu saya pulang habis pelayanan. Haleluya. Kapan saya bayar? Gaya nih toh. Bukan gaya, ini iman. Kapan bayarnya? Ini DP-nya kurang. Sudah saya masuk kamar. Tuhan, katanya Engkau ini memberikan semua apa yang kita ingini. Engkau sudah siapkan semuanya. Aku cuman bikin sinyal yang sama ini loh. Iman sinyalnya. Ucap syukur. Saya nggak bilang, aduh Tuhan aku rendet ya. Lalu saya telepon misalnya, Papi punya uang, saya nggak sih mampunya. Saya nggak gitu, karena mengharapkan manusia. Firman Tuhan mengatakan terkutuk. Saudara ngarepin manusia terkutuk loh. Saudara jaluk itu terkutuk loh. Minta-minta. Kalau sudah terkutuk, saudara sudah dipangkas dari berkat yang harusnya grojok. Yang harusnya saudara bisa angkat iman, pangkas karena saudara mengharapkan manusia. Nah, saya nggak mau. Sudah saya terapkan sejak saya dini masih di rumah Tuhan di sini. Jadi akhirnya ya saya tinggal nunggu aja Tuhan kapan aku bayar. Tiba-tiba ada seorang telepon saya, Ibu Meg, saya dengar Ibu di mobil ya. Oh iya dari mana ya gosipnya ya. Ya. Bu, ini cicilan atau gimana? Ya cicilan. Cicilannya berapa tahun? Saya bilang 3 tahun. Ya udah Bu, kami akan bayar cicilannya sampai selesai. Ye. Jadi saya bungkus itu mobil, baru gres, pulang, setir sporty. Ambune mobil baru wah jan enak tenang. Enak banget, nggak bau ompol ya, nggak bau makanan basi, nggak bau kencing tikus ya kan, yang biasa kan kalau mobil-mobil bekas, mobil apa itu tumpahan tikus, rumah tikus. Ini enak banget. Nah, saya mau ngomong gini, Tuhan itu ternyata udah sediakan apa yang kita perlu, apa yang kita suka, bahkan yang kita nggak kebayang kesukaan kita seperti apa. Tuhan sediakan. Kalau saya waktu itu ada di Jakarta, nggak pelayanan di luar pulau, saya nggak akan tahu ada mobil yang merek ini yang lebih bagus. Saya cuman akan diteri yang saya nggak suka, yang nggak segitu suka. Saya maunya yang irit aja. Tapi yang irit kok elek gitu. Nah, saudara, Tuhan itu sudah menyediakan semuanya. Asal pertama, iman kita harus nyambung dengan sinyal surga. Harus sefrekuensi, harus sama. Ya. Kita harus sesuai prinsip hidup kita, apa yang kita jalani, semuanya harus sejajar, aligned. Ya, sejajar dengan firman Tuhan. Saudara harus ingat bahwa iman itu, dengar baik-baik, serius fokus. Iman itu adalah mata uang kerajaan surga. Katakan. Right. Sekali lagi.
Nah, iman itu adalah kekuatan yang tidak terlihat yang bisa menarik janji-janji Tuhan. Kita nggak ngerti Tuhan nyiapin apa kesukaan kita. Ada ayatnya ya. Ayatnya adalah dari Mazmur 37. Ayat 3 sampai 5. Mari kita baca sama-sama dengan gusto. Karena apa? Ini penting sekali buat saudara. Mengawali tahun ini saya rindu untuk impartasi iman sama saudara. Saya sudah menikmati begitu banyak hasil dari iman ini ya. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dan diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Saudara, ini dikatakan gini, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Yang baik itu apa? Saudara kalau tahu harus melakukan yang baik, lakukan yang baik. Jangan saudara melakukan yang tidak baik. Ini adalah kunci saudara mendapatkan berkat apa yang diinginkan hatimu. Kalau saudara tahu itu baik tapi saudara nggak lakukan, jangan harap saudara mendapatkan apa yang diinginkan hatimu. Saudara harus melakukan yang baik dulu. Kebaikan-kebaikan apa yang harus saudara tahu, ada ayatnya lagi. Kalau saudara ingin mendapatkan apa yang diinginkan, saudara ampuni dulu orang yang bersalah kepadamu. Ada itu. Nah, di sini dikatakan lakukanlah yang baik, berlakulah setia, lalu bergembiralah. Itu sebabnya saya ngajak saudara. Ayo. Saudara harus bergembira. Ki ora aku banget. Ngopo kuwi guyu-guyu kaya rada ngene iki. I'm so sorry. Aku lagi bergembira karena ini selain obat yang manjur buat boyokku yang sering ngilu. Renese. Boyokku sih miring gitu aku. Aku kudu guyu. Kan jejak balik. Katanya bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa? Jawab dulu apa Baleni? Apa yang? Loh, saudara, bukan nangis-nangis saudara. Bukan terseduh-seduh, tetapi bergembiralah, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Ya, jadi saudara harus gembira. Saya udah nggak mau lagi kalau minggu lihat saudara merengut ke sini. Nanti tak setrap pinggir, suruh didedek dulu Pak Prato sama Bu Prato. Ayo terapi guyu. Nah, karena ini adalah janji Tuhan yang luar biasa buat saudara-saudara yang nggak ikut retreat ya. Bahkan firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi
berdiri dulu. Berdiri, ya berdiri dulu, loncat. Yuhu. Yeay. Yeay. Yang sakit hari ini guyu sih. Ayo. Yang sakit banget guyune. Aduh, Tuhan terima kasih. Ini sakit kok gak sembuh-sembuh, haleluya. Tuhan udah siapin jawaban buat saya. Kan dembe mlaku terus, ra ono motor, ra ono mobil. Mobil datang bentar lagi. Iki mertuaku kok cerewet banget, puji Tuhan. Aduh, anakku kurang ajar, haleluya, anakku kurang ajar banget. Aku dompet iki kok bolong terus. Tuhan terima kasih kau sudah menyediakan semuanya bagiku ya. Puji Tuhan, tos kanan kiri dulu. Tuhan sudah sediakan. Tuhan sudah sediakan. Amin, 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 amin. Silakan duduk. Ya, ini namanya tahun baru, tahun pembaharuan ya. Cara saudara menghadapi masalah harus berbeda. Ya, nggak nangis-nangis, nggak tersungkur, nggak minta-minta, nggak mubeng-mubeng, bikin proposal, tapi saudara memang harus ada starternya, saudara. Saudara, saya kasih ayatnya lagi ya. Mazmur 2 ayat 4. Wow. Dia yang bersemayam di surga nangis. Dia yang bersemayam di surga tertawa loh Pak Slamet. Nggak apa-apa Pak, gigi ompong makanya nongke. Rumangsa ngomong aku ra iso guyu po. Ya toh. Malah Tuhan seneng delok sing ngompong ngowos malah. Haleluya. Jadi Tuhan bersemayam di surga dan nguakak. Tuhan mengolok-olok musuhnya karena musuhnya sudah keok semua, udah kalah semua. Kalau sudah kalah semua, berarti kita semua menang, saudara, amin. Kalau kita menang, kita sudah nggak perlu bertempur lagi, nggak perlu berperang. Yang perang Tuhan, yang menang kita. Ya, kita tinggal nyantai aja. Kita tinggal ngambil dengan iman, saudara. Nah, ngambilnya tuh dengan iman. Karena iman adalah
mata uang penukar nilai kerajaan surga. Apa yang saudara ingini di bumi terjadi bisa ditarik karena dengan alat tukarnya dengan iman, bukan dengan air mata, bukan dengan doa-doa kesedihan. Karena apa? Tuhan sudah selesai mengalahkan musuh-musuhnya. Dia sudah mengolok-olok, kita ikutan Tuhan ketawa. Amin. Mazmur 16 ayat 11. Kita baca lagi, ini ayat luar biasa. 2, 3. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Bayangkan saudara, di hadirat Tuhan, di hadapannya ada sukacita, Tuhan ngakak dengan berlimpah-limpah, lalu kita ikut ngakak, Tuhan beri kenikmatan kepada kita. Nikmat enggak kalau saudara dikasih mobil baru? Digelontori uang 100 juta. Wah, loh, jangan guyu karena digelontori, guyu karena saudara iman itu, imannya itu bayarnya itu pakai guyu sih. Terima kasih Tuhan, 100 juta, terima kasih. Bukan, Tuhan aku butuh 100 juta, orang dikakai, orang jawab-jawab tuh Tuhan. Gak gitu saudara. Di hadapan Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah. Saat dia disukakan karena tawa kita sama dengan dia, dia langsung gelontorin apa yang saudara inginkan. Loh, ini Alkitabiah saudara. Kalau saudara nganggap saya sinting, saudara nggak percaya, gak apa-apa. Karena ini ada dalam firman Tuhan. Kalau saudara selama ini nggak pernah dengar ada pendeta khotbah kayak gini dan ngakak-ngakak ranggenah koyong ini, gitu. Karena apa? Karena saya mendapatkan jawaban yang berlimpah-limpah. Saya menikmati kehidupan dalam kenikmatan. Dan Tuhan bilang, Yohanes 10 ayat 10, iblis itu datang hanya mencuri, membunuh, membinasakan, tapi aku datang agar engkau memperoleh hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Limpah, nikmat. Duit kok dibagi-bagi kok rantentek. Haleluya. Duit disebar kok rantentek, malah oke, tiba datangnya lagi. Saudara pingin nikmat, saudara pingin beli apa saja yang saudara pingin. Wah, makme larang, rasa wis golek iki wae sing murah. Metuku wargane larang maneman, ra iso rasa. Apa yang gitu? Aduh, kasihan. Saudara kalau ngakak sama Tuhan, Tuhan kasih kenikmatan. Orang iki larang mentok. Dinyang ento ora dinyang. Regane piro tenane sakmene. Saudara akan menikmati. Saudara akan enjoy hidup kalau saudara ngakak sama Tuhan. Ya, itu sudah dapat itu, sudah dapat. Sakit pun udah sembuh. Tinggal gaspol itu ngakak lagi-lagi, nanti berikutnya jalan ke sini gua gak perkosa. Kira, ini siapa tuh iki? Rambut ireng, melakukannya ke Gatot Kaca, numpake kok helikopter. Oh haleluya.
Tuhan bikin kita sukacita ya. Di sini komunitas sukacita Maximum Joy. Saudara, ya seperti yang saya bilang, mungkin tidak semuanya dari kita saat ini memperoleh semuanya, belum memperoleh semuanya, belum, nggak apa-apa. Tapi jawaban sudah Tuhan sediakan. Kenapa kita perlu tertawa? Nah, itu tadi ayat-ayatnya. Lalu, karena Tuhan menjawab kita saat kita tertawa. Tuhan senang. Tuhan lebih senang saudara tertawa daripada nangis. Ya gak? Kira-kira saudara sebagai orang tua nih ya, anak datang sama saudara, memblek sama guyu seneng mana? Loh, ya ta? Lah ini analogi yang sangat masuk akal. Anak datang kurang ajar kayak bapak ya. Kurang ajar banget ini. Terus, Pak, Bapak ditokeh ta? Apa njok helikopter ke? Loh, seneng mana? Loh, gampang. Jawabannya gampang. Kalau saya dibilang gini, jawabannya analogi yang sangat-sangat mudah sekali bisa dijawab. Ya enggak? Karena Tuhan sudah menyediakan jawaban kepada kita yang dewasa. Kalau masih anak kecil, enggak apa-apa. Tapi saudara udah berapa tahun? Ya, berapa tahun juga jadi Kristen? Ya, masa kuncinya sama nangis? Orang dijawab, dibuka lagi pakai kunci nangis, dibuka lagi nangis lagi, nangis. Sudah, itu kunci sudah kadaluarsa. Sekarang ada kunci berkat yang lain. Kunci yang membuka pintu yang sulit ternyata dengan tertawa. Puji Tuhan. Nah, lalu tertawa juga adalah obat yang manjur seperti yang saya sampaikan tadi. Mazmur 5, 12 sampai 13. Bersama-sama, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bukan menangis toh, mereka akan bersorak-sorak selama-lamanya, karena engkau menaungi mereka dan karena engkau mengasihi namamu. Next, sebab engkaulah yang memberkati orang benar yang ketawa tadi. Ya Tuhan, kau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Luar biasa bukan? Saat anak Tuhan berbahagia, bersukacita, bersorak-sorai, dengan berlimpah-limpah, tertawa terbahak-bahak, padahal persoalannya berat banget, tapi di rumah, di kamar, haleluya. Pertama nih nangis gak apa-apa, lama-lama saudara belajar, harus ada starternya. Itu luar biasa. Selain saudara saat saudara ketawa tuh, jawaban sedang diberikan kepada saudara. Jawaban sedang OTW. Jawaban OTW. Selain jawaban saudara, penyakit saudara juga disembuhkan. Aminmu masih lemah, saudara.
Puji Tuhan. Jadi ini saat kita bersukacita, perlindungan Tuhan ada, naungan Tuhan ada, anugerahnya ada, perisainya ada, kita dikelilingi, dipagari dengan kebaikan Tuhan. Saudara, ini kunci. Yes, ini kunci surga. Beda dengan kunci dunia. Kalau dunia mereka nangis karepmu. Kalau saudara udah nggak boleh nangis lagi. Dan itu nggak gampang, ya. Tapi ini nggak mahal. Ngguyu iki murah. Mahal itu saudara ke dokter, harus cari obat, harus ngeluarin duit, itu mahal. Nggih, Bu Damai, guyu sik. Bu Damai kalau ketemu saya mesti membleh. Sekarang nggak boleh. Saya sudah bilang waktu itu, Dep, sukacita, ya. Nah, saat kita ketawa, kita nggak ngeluarin uang, saudara. Lama-lama kita sembuh. Oh, puji Tuhan, bojoku kasar, haleluya. Bojoku belum mau terima Yesus, puji Tuhan, haleluya. Abis ini jawaban sedang on the way, saudara. Iya enggak? Mau ganti enggak kuncinya? Maumu juga masih lemah. Mau, haleluya. Wow, puji Tuhan, saudara. Jadi saudara harus bersorak-sorai, bersukacita, karena Tuhan akan memagari saudara, melindungi, menaungi saudara, mengirimkan berkatnya, dan mengirimkan kesembuhan kepada saudara. Bukankah ini adalah janji yang luar biasa? Kalau saudara nggak percaya ini, udah nggak percaya sekalian. Nggak usah percaya Tuhan, nggak usah percaya firman. Karena ini ada dalam firman Tuhan. Kalau saudara mau pakai kunci lama, saudara silakan. Sampai tahun depan saudara nggak dapat mobil baru, nggak dapat helikopter. Saudara terapi terus, ngabisin uang terus, ke dokter terus, entekno duite. Saudara sumbangsih dana kepada dokter terus daripada saudara ketawa. Angel ketawa kalau persoalan, tapi saudara pasti bisa. Amin. Yes, puji Tuhan. Nah, kita baca Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Kiranya waktu-waktu saat ini akan membentuk harapan kita, ya. Langkah-langkah kita ke depan. Yang lama kita buang, baju lama, jubah kesedihan dulu. Jubah kesedihan, baju kabung, baju ratapan saudara buang, sekarang ganti. Yesaya 43 ayat 18-19. Kita baca bersama 2-3. Firman-Nya, janganlah ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala itu kadaluarsa. Lihat, aku hendak membuat ya. Nah, dikatakan, saudara, tidakkah kamu tahu, saat saudara mulai muji Tuhan, saat saudara mulai bersorak-sorai, saat saudara berlimpah-limpah dengan sukacita, aku ini lagi sedang membuat jalan di padang gurun. Kamu selama ini sepi toh, dagangan sepi toh, aku akan banjiri kamu. Selama ini paceklik toh, aku akan kirimkan hujan berkat kepadamu.
Selama ini kamu irit dan kamu banyak kekurangan, aku akan gelontorin sumber-sumber berkat kepadamu. Asal engkau wow. Jadi saudara, di musim baru ini saudara mulai perencanaan yang baru. Mulai, misal gini, saudara ini PR buat saudara di rumah. Misalnya saudara lihat keadaan sama, ini jangan ngwahil kita nane. Loh, kok aku komplain ya? Ya wis tak tulis, iki nganyelke. Ya, iki nganyelke. Lalu yang saudara ingini apa? Nyenengke, ya toh? Iki nyenengke. Ini bakal nyenengke. Nah, terus lagi saudara sedang jalan, lalu saudara ada yang manggilnya nggak enak gitu. Wih kok kurang ajar gitu, kurang ajar. Nah, saudara pinginnya apa? Lalu saudara gini, ya penghasilan kok sidik, komplain toh saudara, penghasilan sidik, tulis penghasilan sidik. Nah bawahnya pengennya piro. Ya, jadi saudara saya kasih PR, kalau saudara menemukan komplainan, bojone nek esok mesti berkicau, istri berkicau. Saudara maunya apa? Ngaum atau nyakar? Ya, maunya apa? Bernyanyi, puji Tuhan. Aku maunya istriku di pagi hari menyanyi. Nah, saudara mulai tumpangin tangan, terus saudara loncat-loncat, haleluya. Jawabannya ada, menyanyi. Laris. Jadi saudara, ini PR buat saudara. Jangan cuma minggu tok di sini saudara haha sama saya. Kesembuhannya nanti lama. Saudara minum obat harus setiap hari, sehari berapa kali? 3 kali. Mau lebih cepat lagi? 5 kali. Lebih cepat lagi? 10 kali. Saya minta Bu Dewi doa di sini berapa kali? Ayatnya. Ya. Jadi saudara mulai pembaharuan akal budi. Mulai berbeda cara menangani masalah. Tuhan akan memberikan jawaban-jawaban kepada saudara karena Tuhan berikan kunci yang baru di tahun yang baru. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdiri. Haleluya. Kita ngucap syukur karena tahun ini adalah tahun rancangan ilahi buat kita. Di mana saat ini Tuhan sedang akan meningkatkan pemeliharaan buat saudara. Berkat buat saudara, kelimpahan yang baru buat saudara. Kalau saudara ada tekanan dalam keuangan saudara, tekanan dalam pernikahan saudara, tekanan dalam hubungan saudara, tekanan di pekerjaan saudara, semua saudara nangani dengan cara yang berbeda. Bapak terima kasih untuk pagi hari ini, untuk jawaban baru, untuk kunci-kunci yang baru, untuk cara-cara yang baru, di mana tahun ini Tuhan memberikan kami kunci buah roh yang luar biasa, yaitu maximum joy. Katakan maximum joy. Tepuk tangan buat Tuhan yang berikan kunci buat kita. Hari ini kami berdiri dengan kekuatan ilahi untuk menyatakan bahwa masa kekeringan telah berakhir. Masa kekurangan sudah berakhir. Masa kesakitan sudah berakhir.
Masa stres berakhir. Amin. Tuhan sedang mencurahkan hujan berkat kepada kami. Amin. Yang lebat bagi hidup kami. Amin. Dan kami bersiap untuk menerima semua kelimpahan ilahi. Terima kasih Bapa.